Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran ya pada kali ini dengan bacaan basmalah. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak dibuka buku Al-Islamnya ya. Buku Al-Islamnya dikeluarkan terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar adab bertetangga, yaitu di halaman 102. Dicari dulu halaman 102 ya. Adab bertetangga. Adab itu apa sih Ustadz? Adab yaitu adalah perilaku kita ya. Perilaku kita bagaimana kepada tetangga ya. Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita ya. Jadi pengertian dari tetangga adalah yaitu orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita ya. Itu namanya tetangga. Apa anak-anak? Ulangi lagi. Tetangga, pengertian tetangga itu apa? Orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita ya, itu namanya tetangga. Mereka itu seperti saudara kita ya, karena dekatnya rumah mereka dengan rumah kita. Di saat kita membutuhkan pertolongan, tetanggalah yang pertama kali datang untuk membantu. Betul apa betul? Ya, betul. Karena nggak mungkin rumah kita semisal di Surabaya ya, kita ada sedikit musibah ya, nggak mungkin orang yang rumahnya di Sidoarjo terus Mojokerto datang ke rumah kita, nggak mungkin. Otomatis yang paling terlebih dahulu yang datang yaitu ya rumahnya yang dekat-dekat dengan kita itu ya. Oleh karena itu kita kalau bersikap atau berperilaku kepada tetangga harus apa anak-anak? Harus baik ya, harus baik, saling menghormati ya. Supaya apa? Supaya sesama tetangga itu tidak bermusuhan ya. Manusia adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu membutuhkan apa? Membutuhkan orang lain ya, makhluk sosial itu. Karena kita sudah apa? Sudah ditakdirkan ya, atau sudah ditetapkan menjadi makhluk sosial, yaitu makhluk yang apa? Saling membutuhkan ya, saling membutuhkan orang lain ya. Kalau kita sakit, masa kita obati sendiri? Pasti apa? Datang ke klinik, puskesmas, rumah sakit. Nah, itu kan membutuhkan bantuan orang lain ya. Semisal kita mau masak gitu aja, kita apa? Pergi ke pasar ya, belanja. Jadi belanja ke orang lain kan membutuhkan apa? Orang lain ya. Itu namanya makhluk sosial ya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Salah satunya adalah tetangga. Oleh karena itu bersikap yang baik, sopan, saling menghargai dan menghormati serta saling menolong dan saling percaya harus selalu kita jaga ya. Supaya apa? Supaya sesama tetangga hidupnya jadi rukun ya, jadi rukun harmonis
Nah, di situ juga ada ya, hidup rukun dengan tetangga. Kalau kita hidup rukun apa? Sama tetangga itu enak ya. Tetangga semisal buat kue dikasih kue ya. Tetangga ada perlu bantuan kita bantu. Ya, kalau kita bisa seperti itu, nanti sebaliknya kalau tetangga buat kue nanti kita dikasih ya. Kita membutuhkan bantuan, tetangga datang tanpa disuruh ya. Kalau kita bisa menerapkan itu tadi ya, saling menghormati, sopan santun, menghargai, menolong ya, dengan rasa ikhlas karena Allah Ta'ala. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat baik dengan tetangga ya. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkuat persaudaraan sesama muslim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita selalu berbuat baik kepada sesama, baik muslim maupun non muslim ya. Ya, jadi untuk berbuat baik kita tidak boleh apa? Tidak boleh pandang bulu, yaitu baik agamanya apa, agama Kristen, agama Hindu ya. Kita nggak apa-apa menolongnya ya. Yang penting kalau di dalam masalah tauhid agama kita tidak boleh ikut mereka ya, karena kita adalah orang Islam ya. Kita harus harus yakin ya, harus yakin dengan agama kita sendiri ya. Kalau kita menolong tidak apa-apa ya, karena Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik ya. Kalau kita bisa berbuat baik kepada semua ya, semua makhluk hidup, insya Allah kita akan juga diberlakukan baik juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena pribadi manusia itu yang diukur oleh Allah yaitu adalah hatinya ya. Hatinya kalau baik, insya Allah perilakunya juga baik ya, kepada sesama, kepada semua, tidak membedakan suku, ras, agama ya. Itu namanya hablum minanas ya, yaitu hubungan dengan manusia itu harus baik ya. Kalau hablum minallah yaitu hubungan kita dengan Allah, termasuk dengan agama kita, keyakinan kita ya. Berikut ini adalah beberapa akhlak mulia yang harus kita miliki dalam hidup bertetangga. Apa saja anak-anak yang kita harus miliki untuk hidup bertetangga? Yaitu yang A, saling menyapa dan memberi salam apabila bertemu ya. Itu salah satunya untuk Untuk mempererat dan saling saling kenal ya. B, apabila tetangga tertimpa musibah, segeralah menolong sesuai dengan kemampuan kita ya. Apabila ada tetangga yang sakit ya, kita tolong dengan kemampuan kita ya. Kita setidaknya kita menjenguk, kita tanya bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Kalau kita punya makanan ya kita bawa makanan ya. Pokoknya semampu kita ya. Yang C, menjenguknya apabila ia sakit ya, tadi sudah. D, ikut menciptakan ketenangan dan ketentraman di lingkungan tempat tinggal ya. Kalau kita sudah tahu punya tetangga ya, kita harus bisa menciptakan ketenangan. Semisal kita kalau menyetel radio atau musik ya jangan terlalu keras-keras ya. Nanti kalau kita menyetelnya terlalu keras-keras, nanti ya membuat membuat tidak kenyamanan terhadap tetangga ya. Kita merasa enak, enjoy dengan musik yang keras, tapi di tetangga juga belum tentu merasakan enjoy atau senang ya. Kalau tetangga merasa risih kan nanti juga nggak enak, nanti terjadi terjadi pertengkaran atau permusuhan ya. Jadi oleh karena itu kita harus bisa menciptakan ketenangan dan ketentraman. Yang E, saling menghargai dan
menghormati ya, saling menghargai dan menghormati, yaitu contohnya apa? Kita menghargai apabila tetangga beda apa? Beda pilihan dengan kita ya. Kalau proses-proses pemilihan kepala desa ya, itu aja contohnya yang simpel. Kalau tetangga beda dengan pilihan kita ya nggak apa-apa, kan namanya perbedaan itu apa? Perbedaan itu akan membawa apa, Nana? Perbedaan membawa suatu hal-hal yang menarik ya. Kalau tidak ada perbedaan ya tidak menarik ya. Contoh semisal kalau di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki saja. Apa menarik? Ya. Semisal Allah menciptakan di dunia ini orang pintar saja, apa menarik? Ya, tidak menarik. Oleh karena itu, perbedaan itu adalah suatu hal atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita bisa mengetahuinya atau menyadarinya ya, tidak boleh perbedaan dijadikan sebagai permusuhan, tidak boleh ya anak-anak ya. Perbedaan itu adalah anugerah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang F, segera minta maaf apabila berbuat salah. Ya, ini penting ya, ini harus diterapkan di mana saja ya, tidak di tetangga maupun pada teman juga diterapkan ya. Yaitu kita kalau punya salah ya segera minta maaf. Yang G, tidak membicarakan kejelekannya, apalagi sampai menghina atau memfitnahnya ya. Itu jangan sampai, kalau itu dilakukan maka ya sesama tetangga tidak ada keharmonisan ya, malah bermusuhan. Karena apa? Karena sering menjelek-jelekkannya, ngerasani atau memfitnah ya. Tidak boleh, itu nanti membuat apa? Membuat kerusuhan ya, tidak tentram, tidak damai sesama tetangga. Kalau kita punya tetangga yang tidak tentram, terus kita saling bermusuhan, kan kita tidak enak ya. Oleh karena itu ya kita ya harus menjadi apa? Menjadi orang yang baik sesama tetangga, harus ya menghormati ya, menolong supaya apa? Tetangga juga bisa apa? Bisa baik kepada kita ya. Yang terakhir H, berbagi dengan tetangga apabila kita mempunyai makanan atau oleh-oleh yang banyak ya. Kita kalau habis pulang desa, semisal bawa mangga banyak ya, pada waktu pulang ya dikasih, ini saya habis pulang ke desa, ini ada mangga, ayo rujaan. Nah, gak apa-apa, nanti menambah kerukunan. Oke anak-anak, di dalam hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarahu. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya ya. Ustaz ulang lagi ya. Sesama tetangga harus apa? Harus rukun, harus saling menghormati, harus tolong menolong, dan apa? Dan tidak boleh menjelekkannya, memfitnah, mengadu domba ya, tidak boleh ya. Itu namanya apa? Adab bertetangga ya. Adab bertetangga itu apa saja? Itu tadi yang sudah Ustadz jelaskan ya anak-anak ya. Oke, untuk tugasnya yang sekarang, yaitu tugasnya di halaman 104 ya. Halaman 104 dan 105 ya. Romawi A, B, dan C. Coba nanti dikerjakan ya, di buku tulis ya. Di buku tulis, dikerjakannya di buku tulis ya, sambil latihan menulis ya anak-anak ya.
Gak apa-apa nanti semisal Ustadz ini Ustadz nanti bukunya kosong kalau nggak diisi nggak apa-apa juga diisi di buku ini, buku tulis juga nggak apa-apa ya. Maksudnya buku yang pakainya ini juga diisi, di buku tulis juga diisi ya. Itu ya anak-anak ya. Ustadz akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi Ustadz harap anak-anak tidak bosan-bosan ya belajar di rumah ya. Tetap semangat semangat belajarnya ya. Ustadz akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.